Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk kepada akhir dari bab 6 ini terkait dengan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas masalah perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Di sini kita diajak untuk mewujudkan perilaku yang menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak sekalian, bangsa Indonesia ini selalu tidak sepi dari yang namanya permasalahan-permasalahan, dan permasalahan ke depan ini akan semakin kompleks dalam berbagai bidang, baik ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan, di mana ya permasalahan-permasalahan tersebut dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga akan berpengaruh terhadap keutuhan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu bagaimana usaha kita untuk menjaga agar keutuhan Negara Republik Indonesia ini akan tetap terjaga nanti? Nah, upaya-upaya itu ya tidak lepas dari warga negara itu sendiri ya. Nah, maka diperlukan upaya ya partisipatif atau upaya keterlibatan warga negara di dalam menjaga ya keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia atau keutuhan NKRI. Nah, partisipasi warga negara ini sangat dibutuhkan ya. Nah, maka warga negara ini partisipasinya adalah demi terwujudnya keutuhan NKRI adalah dengan menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupannya, yaitu ya dengan sikap dan perilaku cinta tanah air ya, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban ya, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, dan juga sikap dan perilaku menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia. Lah, sikap-sikap ini perlu di dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Nah, mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah cinta tanah air. Nah, kita sebagai warga negara harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air ya, cinta terhadap bangsa dan negara. Lah, sikap cinta tanah air dan bangsa ini dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Di antaranya adalah ya menjaga keamanan wilayah negara ya. Kita harus sebagai warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air ini harus menjaga keamanan wilayah negara dari berbagai ancaman, menjaga kelestarian lingkungan misalkan ya, dari pencemaran ya, mengolah kekayaan alam dengan memperhatikan ekosistem, jangan sampai merusak ekosistem ya, demi untuk kesejahteraan ya masyarakat, demi untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Mungkin dalam kapasitas kita semua sebagai pembelajar, siswa, guru dan sebagainya ini harus rajin belajar ya, rajin di dalam menguasai ya, menggali ilmu ya dan teknologi. Ini apa yang harus kita lakukan dalam rangka ya menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Lah, ini semua diabdikan ya untuk bangsa dan negara. Lah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya membina persatuan dan kesatuan. Nah, pembinaan persatuan dan kesatuan ini harus dilakukan dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan ini antara lain dapat kita tunjukkan dengan misalkan menghormati antar sesama manusia. Kita sebagai manusia Indonesia ini yang berbeda agama ya, suku ya, budaya dan sebagainya, itu harus menunjukkan rasa penghormatan satu sama lainnya, tidak membedakan ya, menjalin persahabatan antar suku ya, tidak menghina budaya, malah kita harus menjalin atau mempelajari budaya-budaya dari daerah-daerah lain. Nah, ini untuk menjaga apa? Menjaga dan membina persatuan dan kesatuan bangsa. Pergaulan juga demikian, tidak bisa atau boleh kita bergaul hanya sesama agama, sesama teman misalkan yang satu suku dan lain sebagainya. Kita harus memperluas pergaulan kita ini ya kepada masyarakat atau teman-teman yang berbeda dengan kita. Ini demi apa? Demi persatuan dan kesatuan bangsa. Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Lah, ini dapat kita tunjukkan misalkan dengan adanya rasa solidaritas ya, adanya berbagai bencana di negeri ini ya, maka kita yang berada di daerah lain harus merasakan ya, dengan menunjukkan rasa empati ya, simpati kita dengan membantu antar sesama bangsa Indonesia ini dalam rangka pembinaan atau membina persatuan dan kesatuan. Lah, ini membina persatuan dan kesatuan ini adalah wujud dari perilaku semangat kebangsaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Lah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rela berkorban. Sikap rela berkorban ini merupakan sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk
untuk tentunya untuk bangsa dan negara. Lah, pemberian ini ya, kerelaan berkorban ini tentu dengan berbagai pengorbanan. Bisa saja ini menimbulkan kerugian mungkin bagi diri sendiri, penderitaan bagi diri sendiri, tapi harus kita tunjukkan kerelaan kita demi bangsa dan negara. Lah, kerelaan berkorban di dalam menjaga keutuhan negara ini dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut ya. Misalkan berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja dengan giat, misalkan petani bekerja untuk ketahanan pangan Indonesia ya, menyumbangkan pikiran ya. Nah, ini berpikir para pengamat misalkan itu berkorban ya, berkorban dengan pikiran ya, bagaimana menjaga keutuhan, atau akademisi ya, atau siswa ya, menyumbangkan pokok-pokok pikirannya demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan ya, karena dorong kita ingin berbuat sesuatu, misalkan kita cegah apabila sesuatu tersebut dapat merugikan bangsa dan negara, misalkan mengadu domba. Nah, ini tidak boleh kita lakukan. Kita harus rela berkorban, mengalah misalkan ya, antara yang diadu domba misalkan ya, sehingga terjadi perselisihan, kita harus mengalah. Mengalah ini merupakan kerelaan kita berkorban demi bangsa dan negara ya, untuk menjaga keutuhan bangsa kita ya, atau menyumbangkan harta yang kita miliki untuk kejayaan bangsa dan negara ya. Kita harus belajar daripada pendiri bangsa kita ya, para pahlawan yang mendahului kita. Mereka rela berkorban ya, dengan nyawa bahkan ya, dengan harta dan kekayaannya untuk terwujudnya ya, tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita yang sekarang juga harus bisa meneladani itu dengan cara berkorban harta ya, yang kita miliki, kepunyaan yang kita miliki, apa itu banyak ya, baik harta tadi, dengan tenaga, dengan pikiran dan lain sebagainya untuk bangsa dan negara, memberikan berkorban dengan kesempatan kita mungkin yang tidak boleh berleha-leha, misalkan masih muda ya, maka energi, semangat, kemudaan kita ini harus dicurahkan untuk kejayaan bangsa dan negara. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Nah, anakku sekalian ya, di era globalisasi ini ya, perkembangan pengajuan ilmu pengetahuan ini sangat pesat ya. Teknologi komunikasi informasi ini mendorong perubahan dalam segala aspek kehidupan, baik tingkat individu, tingkat kelompok maupun tingkat nasional. Nah, untuk menghadapi era inilah kita harus memaksimalkan apa yang ada. Makanya diperlukan perencanaan yang matang ya. Maka dari itu diperlukan ya, di dalam pengetahuan budaya dalam pengetahuan ini apa? Misalkan ya, kesediaan atau kesiapan SDM ya, ini terkait dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kita harus membekali diri kita dengan bangsa kita ini harus bisa menyiapkan SDM yang terampil, SDM yang berkualitas ya, demi mempertahankan NKRI. Karena negara ini bergantung dengan SDM-nya, karena yang mengelola negara ini, bangsa ini ya, adalah kualitas atau bergantung kepada kualitas SDM-nya. Kemudian yang kedua adalah kesiapan sosial budaya ya, untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan di tengah ya terpaan sosial budaya dari negara-negara lain. Kita harus bisa bersaing ya, kebudayaan kita ini tidak boleh luntur ya, masa harus kompetitif ya. Kesiapan keamanan, nah ini keamanan kita ini di era global ini sangat rentan, bahkan sangat rentan sekali terhadap berbagai ancaman keamanan dan lain sebagainya. Maka kita harus siap ya untuk menjaga itu semua, terutama stabilitas keamanan ini politik ya, baik itu datangnya dari luar maupun dari dalam. Kemudian yang selanjutnya adalah kesiapan perekonomian ya. Di sekarang ini ya, kalau dulu penjajahan itu adalah penjajahan dari segi fisik ya, jelas itu, maka sekarang ini penjajahan adalah ekonomi. Maka kita harus siap dalam perekonomian kita ya, ekonomi yang kuat, ekonomi yang mandiri, sehingga kita tidak bergantung atau bisa didikte oleh bangsa-bangsa lainnya. Nah, ini untuk apa? Kalau kita mapan mandiri dari ekonomi ini, maka kita akan bisa mempertahankan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan juga ya, kita harus memperkuat keamanan kita ya, baik sumber daya manusianya tadi ya, baik juga peralatannya, alutsistanya misalkan ya, kita harus mempersiapkan ya. Ini maka akhir-akhir ini kita mendengar terkait dengan modernisasi alat-alat perang kita ya, alutsista kita ya. Nah, ini penting sebenarnya. Namun di tengah modernisasi itu, maka anggaran-anggaran yang ada ini harus tepat guna ya. Ini yang ribut-ribut sekarang itu ya. Nah, ini yang keempat. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir ini adalah sikap dan perilaku menjaga kesatuan. Nah, sikap ini perlu kita
kembangkan dan kita tunjukkan ya, diantaranya dengan apa? Nah, diantaranya dengan menjaga wilayah dan kekayaan tanah air kita. Tanah kita sangat luas, wilayah kita luas, kekayaan kita melimpah. Maka kita sebagai bangsa ini harus bisa menjaganya. Jangan sampai dicaplok oleh negara lain, jangan sampai dikuasai kekayaan kita oleh negara lain. Menciptakan ketahanan nasional, menghormati perbedaan ya. Ini kekayaan kita ini ya, perbedaan agama, warna kulit, budaya, ini semua kekayaan kita. Maka tidak boleh hal ini dapat memperlemah ya kita sebagai bangsa yang beragam ya. Kemudian apa? Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Maksudnya apa? Berwawasan Nusantara ini bahwa kita ini berbeda tapi tetap satu kesatuan sebagaimana yang kemarin kita bahas di materi sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah menaati peraturan yang berlaku. Karena menaati peraturan yang berlaku itu ya akan membentuk kondisi bangsa Indonesia yang kondusif, tidak terjadi kekacauan. Karena kalau terjadi yang namanya kekacauan karena melanggar berbagai peraturan ya, perundang-undangan, maka itu akan merusak ya kesatuan, merusak keutuhan negara Republik Indonesia. Maka kita ini harus menjaga ya, harus berperilaku menjaga negara kita ini yang beragam ini, yang sangat rentan terhadap perpecahan, menjaganya dari berbagai macam hal-hal yang merusak kesatuan negara Republik Indonesia. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai bagian daripada bangsa Indonesia. Lah, inilah sikap yang harus kita tunjukkan ya di dalam rangka untuk apa? Menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Lah, sikap-sikap inilah yang merupakan ya wujud daripada semangat dan komitmen kebangsaan kita. Nah, anakku sekalian, ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti disampaikan di grup WA kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.